Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Nona Guru. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar beberapa materi pedagogik mengenai penilaian. Untuk menghemat waktu, langsung saja ke nomor soal yang pertama. Serangkaian kegiatan untuk menetapkan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu adalah. Di sini ada kata-kata menetapkan ukuran. Jadi jelas jawabannya adalah pengukuran. Kenapa bukan penilaian atau evaluasi? Karena penilaian ini adalah langkah selanjutnya dari pengukuran. Jadi penilaian ini adalah pengumpulan hasil pengukuran untuk memperoleh gambaran peserta didik. Sedangkan evaluasi adalah langkah selanjutnya dari penilaian. Jadi setelah mendapatkan penilaian, setelah mendapatkan nilai, ditentukanlah langkah atau keputusan selanjutnya berdasarkan hasil gambaran peserta didik. Lalu untuk penskoran itu hanya pemberian skor terhadap jawaban. Dan untuk pengujian itu sama halnya dengan testing atau pemeriksaan. Next, soal nomor 2. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik kecuali A. Ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Benar ya, jadi pencapaian dari suatu KD Mapel itu dapat ditunjukkan melalui suatu asesmen atau penilaian. Yang B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. Benar juga ya, jadi ada acuannya, ada kriterianya, suatu hasil belajar itu sudah di atas ketuntasan atau masih di bawah ketuntasan. Yang C. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. Benar ya, jadi untuk yang di atas KKM atau di atas batas ketuntasan itu akan dilaksanakan program pengayaan, sedangkan yang masih di bawah KKM atau masih di bawah hasil ketuntasan itu nanti akan dilaksanakan program remedial. Yang D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Salah ya, jadi bukan dilakukan pengulangan jika hasilnya banyak yang jelek, tapi dilakukan remedial jika hasilnya di bawah batas ketuntasan. Karena untuk penilaian atau asesmen sendiri ini bukan menilai baik ataupun jeleknya, tapi menilai sudah tuntas ataupun belum tuntas. Sedangkan yang E dilakukan sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Hal ini benar ya. Jadi yang namanya asesmen itu harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya. Di bawah ini beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penentuan materi terkait dengan asesmen kecuali. Jadi penentuan materi itu kriterianya ada 5. Yang pertama urgensi, jadi tingkat kepentingan materi tersebut. Terus kontinuitas itu adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Yang ketiga relevansi, jadi seberapa materi tersebut diperlukan untuk mempelajari mapel yang lain. Yang keempat ada keterpakaian. Jadi seberapa besar materi tersebut dapat terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima ada interest yang dapat menarik minat dan perhatian siswa. Jadi yang bukan merupakan kriteria dari penentuan materi adalah yang E. Soal nomor 4. Di bawah ini langkah-langkah penting dalam melakukan asesmen kecuali. Jadi untuk melakukan asesmen, langkah yang pertama adalah menentukan tujuan penilaian. Lah, kalau di kurikulum 2006, itu langkah selanjutnya adalah memperhatikan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Sedangkan langkah selanjutnya adalah
menentukan jenis alat ukurnya, mau tes atau pakai yang non-tes ataupun pakai keduanya. Dan langkah selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi dan pedoman pensokoran. Jadi yang merupakan bukan langkah dari asesmen, jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5. Di bawah ini merupakan kaidah-kaidah dalam penulisan soal dilihat dari materi kecuali. Dilihat dari materi ya. Jadi harus berhubungan dengan materi. Yang tidak berhubungan dengan materi adalah yang D. Ada petunjuk yang jelas tentang cara pengerjaan soal. Ini merupakan kaidah yang berkaitan dengan konstruksi, bukan tentang materi. Soal selanjutnya, penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan adalah penilaian. Ada kata-kata mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan. Jadi jelas jawabannya yang B, penilaian kinerja, yaitu penilaian yang mengukur kemahiran dalam memperagakan suatu tindakan yang mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi jawabannya adalah penilaian kinerja. Soal nomor 7. Aspek yang dinilai diantaranya meliputi 1. Tahap persiapan, pemilihan, dan cara penggunaan alat. 2. Tahap proses atau produksi meliputi prosedur kerja. Yang ketiga, tahap akhir atau hasil meliputi kualitas serta estetika hasil karya. Langkah-langkah tersebut adalah penilaian dengan menggunakan teknik penilaian. Jelas ada kata kunci hasil karya. Berarti ini adalah penilaian produk. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa ada kata-kata kompetensi yang harus dicapai. Jelas jawabannya adalah kompetensi dasar. Kalau standar kompetensi itu adalah kompetensi yang harus dimiliki. Sedangkan kompetensi yang harus dicapai itu adalah kompetensi dasar. Standar kompetensi dan juga kompetensi dasar ini ada pada kurikulum 2006. Karena kalau di kurikulum 2013 itu adanya kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Soal selanjutnya, penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang, jadi ada kata-kata dapat dipertanggungjawabkan. Jelas jawabannya adalah accountable, yang E. Soal yang terakhir. Di bawah ini merupakan beberapa kelebihan tes lisan kecuali. Jadi tes lisan itu adalah tes yang dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sikap kepribadian secara langsung. Dan tes ini memiliki kelemahan. Kelemahannya karena dapat menimbulkan sifat yang subjektif. Jadi tidak objektif terhadap peserta didik. Jadi jawabannya yang merupakan kelebihan tes lisan kecuali adalah yang D, yaitu lebih objektif bagi pendidik. Karena pada dasarnya tes lisan ini bukan cenderung objektif, malah lebih subjektif. Oke teman-teman, jadi sekian untuk belajar hari ini, semoga bermanfaat. Dan aku mau kasih kata-kata motivasi untuk kalian. Belajar yang bermanfaat itu tidak dilihat dari seberapa kita membaca atau berlatih, tetapi dari seberapa bermaknanya pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi tetap semangat ya teman-teman.
Dan sekian video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.